Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, di mana kita akan bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan hari ini kita sudah masuk di pelajaran kedua, tanggal 3 Januari dengan judul Yesus adalah perantara kita, yang akan dibahas oleh Pendeta Manur Simbolon, Gembala Jemaat di Solidio, Depok. Jadi Pendeta Simbolon yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, bagi Bapak Ibu yang mengikuti melalui Facebook, boleh tulis di ruang komentar, dan nanti narasumber kita akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik, untuk itu kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah di mana kami akan mengadakan saat teduh untuk menyembah di bawah kaki salib Tuhan melalui ibadah siang hari ini, di mana kami akan belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta M. Simbolon. Kiranya urapan surga boleh menjadi bagiannya, agar apa yang disampaikan boleh menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami, agar kami lebih dekat dan lebih mengenal Engkau. Siapakah Yesus itu? Demikian juga nanti kami akan berdoa bersama-sama melalui doa persatuan. Ya, Tuhan akan memberkati seluruh
perangkat yang kami gunakan. Demikian juga kami yang hadir pada siang hari ini. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Ialah kemuliaan Tuhan ditinggikan dan boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, sebelum Pendeta Manur Simbolon akan menyampaikan pekabaran pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Yesus adalah perantara kita, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Suara Yesus panggil, ku jawab ku tak pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku tak pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I come to Jesus' name, because my hand is right, I will go. Ya, baik. Silakan Pendeta Simbolon untuk menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta. Selamat siang saudara-saudara yang terkasih, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Mudah-mudahan di tahun baru ini hati kita semakin baru, semakin bersukacita, semakin lebih berbahagia, dan semakin kuat di dalam iman, karena kita sudah semakin dekat di akhir zaman. Kita bersyukur juga karena pekabaran dari buku Ibrani yang memberikan kekuatan juga bagi kita. Dalam satu kuartal ini berjudul pada hari-hari terakhir ini pekabaran kitab Ibrani. Dikatakan di sana bahwa tujuan Ibrani ini kalau kita lihat di sana juga dituliskan memberi kekuatan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu mereka mulai melakukan penginjilan ataupun bersaksi dan mendapat aniaya. Sehingga iman mereka bisa lemah juga. Dan itu bisa terjadi kepada umat-umat Tuhan sekarang. Itulah sebabnya buku Ibrani dituliskan untuk menguatkan iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai undur, walaupun mungkin masalah dihadapi. Dan hal yang sama juga bagi kita sekarang ini. Hal yang sama, jangan sampai undur, khususnya umat-umat Tuhan yang sekarang, untuk meninggalkan iman kalaupun banyak masalah. Maka di dalam pelajaran kita minggu ini dikatakan secara garis besarnya pekabaran kitab Ibrani. Ya, kalau kita lihat di sana apa pekabarannya sekarang ini adalah bahwa Allah telah menggenapi seluruh janjinya kepada umatnya melalui anaknya Yesus Kristus, ya, yang sudah menjadi raja dan berada di mana? Di sorga. Yesus ada di sorga, sudah naik di sana
Sekarang Yesus adalah perantara kita. Apa yang menjadi tugas Yesus di sana? Sebagai perantara, dikatakan. Bila mana kita membaca semua ayat-ayat di dalam pelajaran kita sepanjang hari Senin ini, menggambarkan bagaimana sebenarnya janji keturunan yang akan diberikan pada Raja Daud yang menjadi pembawa berkat. Itulah yang dibuat di dalam pelajaran itu. Dikatakan bahwa Israel adalah anak Allah. Dan memang dia itu dipilih menjadi anak sulung, anak kesayangan. Makanya di dalam buku Keluaran 4 ayat 22 dan 23 yang dibilang kepada Raja Firaun, ini adalah anakku, Israel adalah anakku, anak kesulunganku, biarkan mereka pergi untuk beribadah kepadaku. Kalau tidak, maka anak sulungmu juga akan apa? Akan mati. Jadi saudara-saudara dengan saya juga sekarang kita ambil hikmahnya sebagai anak sulung Allah, anak kesayangan Tuhan, tujuannya adalah untuk berkat dan beribadah. Karena bangsa Israel ini adalah anak Allah dan memberikan satu tempat di mana mereka akan beristirahat dan musuh-musuh mereka. Kalau kita memperhatikan pengeluaran mereka, Allah memanggil mereka untuk memberikan satu tempat yang menyenangkan, tanah Kanan. Namun di dalam perjalanan, mereka juga banyak menghadapi tantangan. Tetapi Tuhan tetap membuat satu tempat beristirahat dari musuh mereka sampai ke tanah Kanan. Dan di antara mereka ini juga namanya akan tinggal, dikatakan. Nama Tuhan akan tinggal di dalam mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat semua pelajaran, hanya bangsa Israel yang menyembah Tuhan pada saat itu. Selainnya semua bangsa-bangsa lain adalah penyembah berhala. Dan bangsa Israel lah sebagai pembawa nama Tuhan. Namaku akan tinggal di sana. Tetapi janji-janji Israel ini ditransferkan kepada raja keturunan Raja Daud yang dijanjikan. Jadi dari Musa sudah dijanjikan sekarang kepada Raja Daud dengan satu persyaratan. Sebenarnya berkat itu semua dan janji itu dipenuhi kalau mereka setia. Nah, ini digaris bawahi. Kalau mereka setia, maka janji-janji akan diberikan kepada mereka, digenapi. Dari raja keturunan Daud akan mewakili Israel, dikatakan di hadapan Allah. Tetapi kalau kita melihat raja-raja keturunan Raja Daud dalam buku Perjanjian Lama, tidak ada yang setia. Sementara tadi dibuat harus setia menjadi persyaratan. Maka raja keturunan-keturunan secara biologisnya itu gagal. Itulah sebabnya dikatakan di sana, karena kegagalan itu, agar janji-janji Tuhan itu tidak gagal, maka Allah, dikatakan di sana, Allah mengutus anaknya untuk dilahirkan sebagai anak Daud. Nah, baru jelas kita tahu kenapa rupanya. Ternyata oleh karena kegagalan raja-raja Israel yang tidak setia itu. Allah hanya mau menggenapi janjinya kepada mereka jika mereka setia. Itu dikatakan di sana. Jadi karena keturunan Raja Daud itu tidak setia, tidak bisa menjadi perantara berkat-berkat itu, hanya anaknya Yesus Kristus yang telah setia dengan sempurna. Kesetiaan Yesus Kristus dengan sempurna inilah yang membuat dia sanggup untuk memenuhi di dalam anaknya segala janji Allah. Karena dikatakan tadi di sana juga, seperti dalam buku Kejadian 12 ayat 3, keturunanmu akan menjadi berkat dan oleh karena engkau mulai seluruh dunia mendapat berkat. Nah, kita lihat sekarang di sana. Dulunya mereka mengharapkan memang daripada keturunan apa? Daud. Tetapi keturunan Daud yang nyata adalah Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia dari
keturunan Raja Daud. Ketika dia memberkati seorang raja, maka seluruh anggotanya pun atau anak buahnya atau rakyatnya akan menjadi berkat. Dan pada saat itulah sekarang raja itu, anaknya itu diberkati, maka kita semua beroleh berkat. Nah ini. Jadi Yesus sebagai perantara kita kepada Allah untuk jalan berkat. Agar saudara dan saya mendapat berkat oleh karena Yesus yang Tuhan sudah berkati. Salah satunya dikatakan di sana. Ketika Allah telah memberkati raja itu, maka semua rakyat mendapat keuntungan. Nah, inilah. Jadi kalau raja diberkati, rakyat pun mendapat keuntungan. Itulah dikatakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Inilah mengapa Yesus adalah perantara berkat Allah bagi kita. Karena dia adalah perantara, karena dia adalah saluran yang melaluinya berkat Allah mengalir. Salah satunya adalah berkat keselamatan. Makanya sekarang dalam judul Yesus adalah perantara kita untuk jalan berkat keselamatan. Tanpa Yesus, maka kita tidak akan pernah bisa mendapat keselamatan. Lalu bagaimana dengan Yesus adalah perantara? Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kita bilang, artinya bahwa melalui Yesuslah kita bisa masuk ke sana. Jadi seluruh pergumulan kita itu, maka Yesuslah perantaranya. Sebagaimana umpamanya ada seorang, saya lihat ada seorang raja, jadi ada anaknya. Pada waktu seorang anak ingin mau bertemu dengan raja ini, semua pengawal-pengawalnya tidak mengizinkan anak ini. Bahkan dia sudah menangis. Tetapi pada waktu anak raja itu melihat anak ini, lalu dia tanya, kenapa kau menangis? Saya ingin mau bertemu dengan raja. Karena anak raja ini yang bisa masuk ke istana, dia yang membawa anak ini. Begitu anak raja ini membawa anak ini masuk ke dalam istana, tidak seorang pun bisa menghalanginya. Dan dia boleh di sana. Jadi anak raja inilah sebagai perantaranya yang membawa. Seperti itulah sebenarnya kita kalau kita sudah berdoa di dalam nama Yesus, artinya hanya melalui Yesus, perantara kita itulah seluruh persoalan kita sampai kepada Bapa di sorga. Dan hanya Yesuslah perantara kita untuk keselamatan. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan, Yesus Kristus mau mengantarai kita. Pada waktu kita membaca semua dalam pelajaran ini sama dengan penghakiman, setan menuntut agar kita ini jangan sampai ada yang bisa masuk surga oleh karena dosa. Tetapi Yesus sebagai pengantara kita berada di sana. Penjaga kita. Menjadi pengantara kita kepada Allah adalah Yesus bila mana kita setia. Ingat, Yesus tidak mau menjadi pengantara kepada umat-umatnya yang tidak setia. Karena Yesus adalah yang setia, maka dia mau pengantara kita karena kita adalah yang setia menjadi pengikutnya. Itu sebabnya sangat-sangat penting. Bila mana kita telah mempercayai Yesus sekarang sedang berada di surga untuk mengantarai saudara dan saya mengurus seluruh persoalan kita. Maka betapa pentingnya kita menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Yesus. Seandainya sekarang seperti pengacara kita, kalau ada sekarang permasalahan, ada pengacara kita sudah serahkan persoalan itu kepada pengacara itu sebagai pengantara kita terus perpanjangan tangan kita di dalam pengadilan. Maka pengacara ini berusaha sekuat tenaga memenangkan perkara kita. Hal yang sama sekarang sementara masuk pengadilan di surga, Yesus Kristus menjadi pengantara kita. Dia akan membela perkara kita mati-matian. Bahasa manusia, mati-matian. Agar kita boleh diselamatkan. Sekalipun ada jaksa penuntut di sana, untuk menuntut agar kita dihukum. Tetapi Tuhan adalah jaksa pembela kita. Yang mau membela kita. Dia adalah pengantara kita. Sebagai umat Tuhan. Tetapi ingat, hanyalah orang yang setia, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, yang akan
Dia berikan segala kekuatannya untuk mengantarai kita di sana agar kita bisa nanti menjadi masuk surga. Karena Yesus adalah Raja, Dia pengantara. Saudara dan saya adalah anaknya. Karena itu mari kita anak-anak yang penurut, anak yang setia, supaya jangan malu Yesus Kristus sebagai pengantara kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pelajaran kita pagi ini mengatakan, Yesus dibuat menjelma menjadi manusia agar nyata keturunan Daudlah sebenarnya yang pemegang kekuasaan sebagai Raja, dan semua telah diserahkan kepadanya. Bila mana Yesus diberkati sebagai seorang Raja, saudara dan saya adalah anak-anaknya akan mendapat berkat, terutama berkat keselamatan. Mudah-mudahan kita semua umat-umat Tuhan yang hadir saat ini selalu semakin setia kepada Tuhan, dan Tuhan mau menjadi pengantara kita di sorga untuk menyelamatkan kita semua. Itu mungkin ringkasan. Kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan, kita siap untuk berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon yang sudah memberikan materi pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini berkaitan dengan Yesus sebagai pengantara kita. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, kami persilakan berkenan dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Ada yang bertanya? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada? Pertanyaan, Pak. Oke, silakan langsung saja Om Raymond Lesiasel. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Pendeta sudah beri kesempatan. Pertanyaan saya, kenapa kita perlu pengantara Yesus? Apakah kita tidak bisa langsung ketemu dengan Allah Bapa? Harus melalui Yesus? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Bapak Raymond Lesiasel atas pertanyaannya. Silakan langsung saja Pendeta Simbolon untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Lesiasel. Kenapa kita harus perlu lagi pengantara, ya kan? Kepada Allah? Apakah kita tidak bisa? Oke. Dalam pelajaran ini, setelah manusia sebenarnya jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi langsung berbicara kepada Tuhan. Namun setelah kita lihat sejarah bangsa Israel dulu, ada imam-imam yang menjadi perantara, menggambarkan kepada Yesus Kristus. Sekarang setelah Yesus datang dan sudah mati, makanya kita sekarang ini bisa langsung berbicara kepada Yesus Kristus. Kita yakin Yesus Kristus adalah Allah kita. Tetapi untuk persoalan sampai ke Bapa, Alkitab mengatakan hanya melalui Yesus. Dan Alkitab katakan, tanpa aku kau tidak bisa berbuat apa-apa, entah apapun. Dan memang Yesuslah yang ditentukan sebagai pengantara kita untuk Bapa. Tidak ada hak kita. Kenapa? Karena Yesuslah yang menyelamatkan kita. Karena Yesuslah sebenarnya yang mau berkorban untuk kita. Dia mati untuk kita. Jadi hanya Dia yang diizinkan Allah untuk bisa berbicara kepadanya. Tetapi umat-umat itu sekarang memohon kepada Yesus, kita langsung bisa kepada Yesus, dan Yesuslah yang akan apa? Membawa seluruh persoalan kita kepada siapa? Allah Bapa yang dibilang di dalam pelajaran kita. Ya. Tapi kita sekarang langsung kepada Yesus boleh. Kepada Yesus langsung kita sekarang, tidak ada pengantara. Sudah langsung kita Pak Ramon kepada siapa? Kepada Tuhan untuk memohon juga pengampunan dosa. Ya kan, untuk pengampunan dosa kita langsung kan, karena siapa yang mengampuni dosa? Yesus Kristus. Karena Dia yang mati untuk kita, untuk pengantara kita dibilangnya. Itu kata Alkitab. Ya. Hanya melalui Dia. Tadi saya sudah bilang, kalau ada kita punya kasus, karena mungkin kita tidak sanggup, hanya pengacara kita yang bisa masuk di dalam apa? Untuk mengatur semuanya. Nah, samalah dengan kita sekarang, hanya karena Yesus yang ditentukan untuk pengantara kita, maka kitalah yang harus berkomunikasi dengan Yesus. Saya pikir kalau kita sudah berkomunikasi dengan Yesus, sebenarnya sudah berkomunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan. Karena aku dan Bapa adalah apa? Satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Karena itu Bapa hanya Dia yang bisa. Tidak ada yang lain.
Kira-kira begitu mungkin Pak Remo. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Jadi aku dan Allah Bapa adalah satu itu tadi renungan pagi tuh. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagus juga. Ya. Pertanyaannya selanjutnya Pak, boleh Pak? Oh, Pak, oke. Baik. boleh Pak? Silakan Pak. Karena ini berlanjut pertanyaan ini. Ya. Kalau begitu sekarang apa bedanya? Apa bedanya ya Pak ya? Memiliki Yesus sebagai juru selamat, ya kan, karena kematian di salib. Lalu apa bedanya dengan memiliki Yesus sebagai perantara kita atau imam? Tadi Pak Pendeta bilang imam, karena melalui imam maka kita bisa sampai kepada Allah Bapa yang melakukan pelayanan di Ka'bah Tuhan. Nah, apa bedanya memiliki Yesus sebagai juru selamat dan memiliki Yesus sebagai imam atau perantara kita? Itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Pak Simbolon, Pendeta Simbolon, silakan. Kan dibilang apa lagi bedanya kita memiliki Yesus sebagai juru selamat, ya kan? Dengan apa tadi? Satu lagi? Memiliki Yesus sebagai imam perantara kita itu tadi. Jadi sebagai imam di dalam buku pelajaran kita hari yang lalu kan kalau menyingkut itu imam besar, ya, pengantara. Itu sebabnya di dalam buku kita belajar Ka'bah itu jelas kan, karena manusia itu tidak boleh langsung, haruslah seorang apa? Karena berdosa. Sekarang agar bisa di sana kita memiliki imam itu dengan memiliki Yesus sebagai imam, dan imam itulah yang menyampaikan, menyelesaikan seluruh persoalan kita. Kalau kita lihat di dalam buku keimamatan itu kan, imam besar itulah sebenarnya yang mau memotong domba itu, ya. Dan konsekuensinya kepada imam itu, kalau tidak diampuni maka imam besar itu juga yang mati. Sekarang, dan itulah sebabnya kalau saya sudah memiliki itu sebenarnya, itulah sebagai juru selamat. Jadi kita tidak bisa memiliki umpamanya imam itu berlaku karena saya menerima dia sebagai imam besarku dan juru selamatku. Jadi itu satu paket sebenarnya kalau secara keseluruhan kan, tidak terpisah-pisah imam itu dengan juru selamat sebagai pengantara. Yang mau bertindak adalah imam itu. Setelah ku terima sebagai juru selamatku, dia yang bertindak dan tugas dia sebagai imam. Anak yang makan. Nah, sama-sama imam. Dia imam besar. Tapi setelah saya terima dulu dia sebagai juru selamat saya, maka hak dia yang berhak melakukan ritual, bahasa sekarang kan ritual acara keagamaan itu, yaitu penghapusan apa? Dosa yang menyangkut tentang keselamatan. Jadi bahasa imam besar itu sebenarnya itu mengarahkan kita, pengertian kita kepada hari Gerapirat yang kita pelajari dalam bangsa apa? Upacara keabadian bangsa Israel, ya, yang sekali 1 tahun. Nah, itu sebenarnya imam besar kita itu. Jadi tidak ada gunanya imam besar tanpa kita menerima dia dulu sebagai juru selamat. Itulah gambar korban itu tadi. Yesus sebagai korban kan? Itulah juru selamat yang menyelamatkan bangsa Israel tidak jadi mati. Setelah mereka percaya dan mengakui dosanya, baru dipotong domba. Untuk memotong itu menyampaikan ke sana adalah imam besar. Jadi itu sekarang juru selamat kita terima sebagai korban, maka imam besar itu penyelesaian di sana. Dia bisa melaksanakan terakhir kalinya semuanya, imam besar. Jadi jelasnya kalau kita tidak menerima dia sebagai juru selamat, tidak ada gunanya imam besar. Kalau kita umpamanya, kalau kita tidak memotong domba lebih dahulu, apa yang mau dikerjakan oleh imam besar di dalam hari Sabtu Gerapirat kan? Harus lebih dulu dia mengorbankan domba itu dan percaya melalui memotong mengorbankan domba itu, maka imam besar berfungsi di sana untuk pengantara kita penyelesaian seluruh apa? Persoalan. Jadi nggak ada bedanya Pak ya? Seperti overlapping aja antara juru selamat dan imam. Jadi itu sejalan Pak, bukan overlapping sebenarnya, ya kan?
Nah, contoh bangsa Israel, kalau umpamanya ada imam besarnya, kalau dia tidak mengorbankan domba, apakah ada gunanya imam besar? Tidak kan? Ya. Nah, sekarang kalau ku minta sekarang juru selamat, hanya baru aku juru selamat, ku bilang di sini, belum sampai ke sana. Sebagai imam pengantara mau masuk surga. Apa gunanya bisa? Hanya juru selamat di dunia yang membawa ke surga, harus juga imam apa? Imam besar. Secara kelebihan apa? Agama kita. Kira-kira begitu mungkin, Pak. Ya. Oke, Pak. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban yang lain? Saya mau bertanya juga pendeta. Sebenarnya hampir sama pertanyaannya. Ada imam besar, ada pengantara, Yesus sebagai pembela, Yesus sebagai apa namanya domba Allah. Yang tadi kan pendeta bilang bahwa pengorbanan itu kan harus ada imam besar dan ada domba. Yang kita ketahui kan selama ini Yesus juga sebagai anak domba Allah. Sedangkan dia juga sebagai imam besar. Nah, di mana apanya? Pelaksananya itu apa nggak bingung itu? Gimana pendeta? Jadi gini Pak Ridho, itu kan kadang-kadang hanya melihat di dalam konteksnya, di dalam satu case. Kan? Ya. Di dalam setiap case. Karena pada saat terjadi pengorbanan, karena ada domba di sana, dia katakan, inilah anak domba Allah. Ya kan? Ya. Pada saat dia menjadi korban. Pada saat kita berbicara secara pengadilan, penghakiman, maka dia dibuat secara apa? Hakim. Ya. Kan? Pada saat dia berbicara di sana di dalam pengadilan, dia dianggap sebagai pengantara. Ya. Jadi ini sekarang walaupun sama, tapi karena ada case dalam ini dia dibuat berbagai gambaran, ya kan? Jadi itu sebabnya konteks-konteksnya itu pada saat dia dibuat menjadi anak domba, itu berlaku pada saat korban itu yang dibuat bangsa apa? Israel. Ya kan? Harus ada mati dulu dia menjadi domba, kan begitu bangsa Israel kan, baru masuk kepada imam. Dia juga imam itu. Itu sebabnya sebenarnya di dalam seluruh peristiwa Ka'bah itu intinya kan hanya Yesus Kristus sebenarnya kan. Dialah hakim itu, dialah pengantara itu, dia juga lah anak domba itu, dia juga lah apa? Imam besar itu sebenarnya semuanya. Tetapi agar kita lebih mengerti, oh ini semuanya, walaupun itu sendiri. Agar kita semakin lebih apa? Lebih paham. Kita tidak mengatakan berbeda umpamanya domba itu dengan orang yang lain. Iya. Kan? Karena dikatakan, lihatlah anak domba Allah katanya kan? Iya. Lihatlah anak domba yang menghapus dosa apa? Manusia. Karena domba itu kan kalau kita melihat sebenarnya kan domba kan nggak pernah bersalah domba itu kan? Iya. Tapi dia mati. Ya. Yang berdosa domba yang mati. Sekarang sama dengan Yesus. Saya yang berdosa, Yesus yang mati disalibkan. Kan gitu. Nah, itulah perantara kasihnya itu sebenarnya yang tadi dibilang agar dari keturunan Daud sebagai pengantara agar semua bisa menjadi berkat dari keturunan Daud. Tetapi harus dengan syarat kesetiaan. Ya, tapi karena raja-raja ini tidak setia, Allah membuat anaknya itu menjelma menjadi manusia agar segala persyaratan janji itu nyata. Sehingga Allah tidak membuat manusia yang tidak setia itu dibuatnya. Harus yang setia karena itu persyaratan. Ya kan? Ya. Harus yang setia. Yang setia terus kepada Tuhan, maka janji itu bisa digenapi. Karena tadi tidak ada yang setia, sehingga anaknya Allah itu dibuat menjadi manusia. Dan dari keturunan Daud, makanya dibilang secara apa kan keturunan Daud. Tapi secara keberadaan kan lebih dahulu Yesus ada sebelum siapa? Daud. Kan? Ya. Nah, sekarang karena lahir, dibuatlah menjadi keturunan Daud untuk menyatakan rencana Allah untuk keselamatan umat manusia yang penuh dosa, supaya ada harapan bahwa manusia yang berdosa ini ada harapan bisa selamat kembali melalui anaknya Yesus yang menjadi raja, yang kita kenal dengan raja, dibuat namanya sekarang dan sekarang berada di surga, menyediakan tempat bagi kita yang setia, yang sudah menerima dia, dan kita tetap setia. Kita tidak bisa hanya sekali menerima dia, lalu ketika kita hari ini, besoknya tidak, ya kita tidak boleh masuk kemana? Ke surga. Karena
dalam penunggu pagi kita minggu-minggu lalu, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, begitu kan? Iya, Itu iya. sebabnya kita tidak boleh menang hanya 1 hari, Iya, harus setia sampai akhir. harus setia. Terus bisa saya ingat, saya lihatlah umpamanya permainan pertandingan. Dia Iya. menang pada penyisihan, menang lagi 16 final, 16 besar, ke 16 per-8 final, seperempat final, di final. Kalau di final juga gagal, belum pemenang kan? Nggak sampai. Nggak sampai. Tadi mulai penyisihan dia sudah apa? Iya. Sudah menang terus sampai di final kan? Iya. Di final gagal kira-kira begitulah. Aku baru mengerti, oh begitulah rupanya yang supaya bertahan terus. Saya tidak boleh hanya setia mungkin pada saat aku muda, aku harus setia masa tuaku sampai akhir hidupku. Saya harus menjadi orang yang setia dan harus menjadi pemenang di dalam iman. Barulah rupanya bisa masuk apa? Ke sana mendapat mahkota, ya kan? Iya. Nah, kemarin orang Indonesia kan kita lihat kan dari segi pertama penyisihan sudah menang terus sampai di final kalah oleh Thailand. Yang mendapat mahkotanya siapa, Pak? Thailand kan? Iyalah. Nah, jadi maksudku kira-kira begitulah mungkin kita ini rupanya baru kita memahami betapa pentingnya harus menjadi seorang apa? Pemenang. Iya, iya. Nah, inilah jadi pemenang itu pemenang kesetiaan kita. Jadi kita harus setia. Makanya dalam inti pelajaran ini kan dibilang jangan sampai kau tinggalkan imanmu, iman yang kau miliki, oleh karena mungkin terjadi penganiayaan. Waktu tinggal sedikit lagi, pegang apa yang kau karena Yesus akan datang apa? Segera. Raja itu akan datang segera. Peganglah apa yang kau sudah dikatakan. Apa yang kau sudah miliki. Jangan lemah iman. Tiketnya jangan sampai lepas. Jangan sampai apa? Tiketnya lepas. Begitu baik sebenarnya. Itulah mungkin yang menjadi pelajaran kita dikatakan imanmu sekarang perkuatlah. Contohnya sama Pak Ritonga berjuang kau. Aku tahu mungkin kau mengalami apa? Aniaya dengan indah. Tapi bertahanlah sebentar lagi. Aku sudah mau datang menjemput engkau. Kau harus bertahan. Kan kira-kira begitulah ini kan? Iya, iya. Imanmu. Kau juga pendeta Simbolon, kau pun Remon, semua. Bertahanlah. Aku tahu penderitaanmu gara-gara aku, kau teraniaya. Bertahanlah. Jangan gugur imanmu. Ingat, rumahmu sudah ada di sorga katanya. Aku mau datang menjemput engkau. Sudah kusiapkan di mana? Amin. Nah, itulah yang menjadi bagian kita. Karena itulah, jangan sampai ada yang gugur iman. Aku katakan sekarang, kita berdua jangan sampai ada yang gugur iman kita. Amin, amin. Mari kita tetap Pak. Jelas. setia. Jadi, Pendeta, sedikit lagi. Jadi, boleh. Dulu ya, duluan domba dulu, baru 1844 Yesus naik ke surga, pindah dari bilik suci ke maha suci sebagai imam besar. Jadi domba dulu, pengorbanan domba dulu ya, urutannya. Iya. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan ya. Bapak Simon mau bertanya atau tambahan? Mau tambahkan saja sedikit dari keterangan-keterangan tadi. Memang Yohanes juga dia tulis begini. Ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dibilang jika kita berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa. Ya, itu kata Yohanes. Nah, tadi ada pertanyaan dari saudara Lesiasel. Kenapa tidak kita langsung saja? Ya, ini pertanyaan yang memang Pak Lesiasel juga mungkin sudah tahu. Namun ya mau diingatkan kepada kita lagi kembali. Saya coba masuk ke Ibrani 7 dulu ya. Itu kalau tidak salah ayat 26. Dia bilang karena imam besar yang kita perlukan ialah imam besar yang tidak bercacat, tidak bernoda, yang saleh. Jadi memang tadi keterangan Pak Pendeta sudah benar. Orang berdosa tidak mungkin. Kita harus ada pengantara kepada Bapa. Ya, tadi sudah dikutip sedikit oleh Pak Ritonga bagaimana masuk ke bilik suci dan maha suci ya. Itu di dalam Ibrani 9 ayat 24. Sejak tahun 1844 inilah pekerjaan Kristus untuk saudara dan saya. Jadi luar biasa. Memang ini pelajaran untuk kita bagus sekali ya kepada kita semua. Saat ini ada jaminan Tuhan bilang kepada kita karena Ia sanggup menyelamatkan semua orang. Nah, Dia yang sanggup menyelamatkan ini orang tidak bercacat, tidak bernoda. Ibrani 7 ayat 26.
Jadi kita memang harap hanya kepada Kristus, penolong kita, tidak ada lainnya lagi. Makanya dia bilang, jika ada orang berbuat dosa, sadarlah dan bertobatlah. Ya, dosamu merah seperti kernisi, akan seperti salju. Ya, merah seperti kesumba, akan seperti bulu domba. Dosa apapun juga, ya, Tuhan akan sucikan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, mungkin kalau ada yang bisa baca dulu apa dia bilang, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, ya, untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara, kita puji Tuhan. Kalau tidak ada pengantara, tentu kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Hanya Dia. Inilah, makanya tadi ada pertanyaan kan, kenapa tidak bisa? Ya memang itu dari syarat-syaratnya memang begitu. Ya kalau dulu yang dilakukan oleh imam-imam dulu, ya itu upacara bayangan saja. Mereka orang berdosa juga, tapi diterima juga mereka sebagai pengantara. Namun kita mempunyai pengantara imam besar kita yang melintasi segala langit, dia bilang. Ya semua dilakukan untuk kita. Terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Simon. Ini yang terakhir ini pertanyaan dari Bapak James Frank. Ya, mungkin 1 menit Pendeta Simbolon bisa menjawab pertanyaan dari Bapak James Frank. Bagaimana kita bisa yakin dan percaya dalam mengandalkan Yesus sebagai pengantara kita? Bagaimana kita yakin dan percaya dalam mengandalkan Yesus sebagai pengantara kita? Silakan, Pendeta Simbolon. Bagaimana kita dengan yakin? Ya kan? Kalau saudara tidak yakin, tidak ada gunanya. Ya kan? Harus kita memang percaya, karena hidup kita ini hidup dengan iman, bukan karena melihat dan secara logika. Kita harus percaya sekarang, yakin bahwa Tuhan, karena Dia sudah mati dan Tuhan tidak pernah berbohong. Saya harus yakin aku di situ. Barulah saya bisa menyerahkan diri saya dengan sepenuhnya. Kalau saya tidak yakin, bagaimana saya bisa menyerahkan diriku kepada Dia yang tidak saya yakini? Maka akan gagal lah. Kan gitu kan? Sama dengan pengacara tadi kita bilang, kalau saya tidak yakin bahwa dia bisa memenangkan perkara saya, mana saya pilih dia? Ya percuma saya pilih dia, aku akan hilang. Tapi saya yakin, setelah saya yakin, maka saya mempercayakan diriku kepada apapun, akan kuserahkan semuanya kepadanya. Karena saya telah yakin bahwa dia akan bisa memenangkan apa. Baru saya menyerahkan diri saya kepadanya. Nah, jadi kalau dibilang bagaimana kita saya itu tergantung kepada diri masing-masing. Kalau kamu tidak yakin, kita tidak yakin, ya tidak ada guna, sia-sialah. Alkitab juga mengatakan begitu kan. Makanya jika engkau percaya dengan diri, dengan segenap hatimu, jangan ada kebimbangan, keraguan. Itulah dengan segenap hati, segenap jiwamu katanya kan. Segala kemampuannya, percaya. Ya, kalau dibilang, bagaimana kita yakin? Ya kita lihatlah contoh yang menerima dia. Ada juga orang yang menerima dia secara iman. Contohnya ya, si dia juga, yang lain, yang menerima sungguh-sungguh masuk kan? Akhirnya, jadi, bagaimana kita bisa meyakini dia? Itu hanya bisa ditanya kepada diri sendiri. Kita tidak bisa katakan, oh dia sudah yakin. Iman mulai menyelamatkan engkau. Kalau kau percaya, tahu kalau saya percaya dengan itu, imanku lah menyelamat, berarti saya telah percaya kepadanya. Jika tidak, maka ragu-ragulah, sia-sialah segala usaha kita itu, kata Rasul Paulus kan. Jika kau tidak percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit ke surga, ya sia-sialah imanmu. Sia-sialah engkau yang beragama. Kira-kira begitu, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas. Oleh sebab itu, saya minta Pendeta Simbolon untuk memberikan closing statement pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Silakan, Pendeta. Karena Yesus adalah anak Allah yang setia. Dia menjadi perantara kita. Salah satu syarat tadi dikatakan agar janji-janji Tuhan itu bisa kita nikmati, itu hanya diberikan kepada orang yang setia. Salah satu janji pengharapan yang kita berikan sekarang adalah untuk masuk surga melalui Yesus Kristus. Maka kita harus orang yang setia. Setia kepada perintah-perintah Tuhan. Karena itu barang siapa yang setia sampai akhir,
Kita berdoa agar kita tetap bisa setia sampai apa? Akhir. Jangan ada nanti yang gagal di tengah jalan. Karena itu mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Dia agar bersama dengan kita. Agar Tuhan tinggal di dalam hati kita sebagai pengantara kita. Karena Dia adalah Raja, Dia perantara kita, dan Dia siap untuk membawa kita kemana? Ke surga. Hendaklah kita setia sampai akhir untuk menerima mahkota kehidupan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon yang sudah meringkas dan menjelaskan pada sahabat kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu penutup dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta M. Simbolon. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah kali, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ujilah sekarang percayaku, aku menyembah di kaki-Mu. Basuhkan aku seperti salju. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, penatlah aku, tolong Yesus, kuasa sepenuh di tangan-Mu. Jamahlah aku agar sembuh. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berikanlah aku iman teguh, penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Engkau dalam aku, hiduplah Engkau dalam aku. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan di siang hari ini. Karena kami rasakan kasih kemurahan Tuhan menyertai kami sepanjang tahun. Karena kebaikan-Mu kami tiba di tahun 2022. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang baru seperti janji-Mu, agar iman kami tetap bertumbuh tahun 2022 ini. Tuhan, bersihkan kami dari segala dosa-dosa kami. Janji-Mu katakan melalui lagu pujian yang kami dengarkan, Tuhan akan membersihkan kami, membuat kami putih seperti salju dari segala dosa dan kekurangan kami.
Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, genapilah janji-Mu kepada kami. Pada saat kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, tanamkan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus suatu keyakinan bahwa Tuhan sudah mengampuni kami dan kami sudah disucikan oleh darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Bila mana kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kami masing-masing, Tuhan tolong kami agar kami tetap setia untuk melakukan segala kehendak-Mu. Oleh karena Yesus adalah seorang raja dan menjadi pengantara kami sekarang berada di surga dan berjanji akan membawa kami untuk mewarisi kerajaan yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu Tuhan, bersamalah dengan kami. Peganglah kami semua umat-umat-Mu dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, agar kami bisa kuat dan setia. Bila mana kami menghadapi banyak rintangan, tantangan, bahkan menghadapi sepertinya melemahkan iman kami, biarlah kami memandang kepada Yesus yang berbelas kasihan. Dan kami mengundang Yesus untuk masuk di hati kami masing-masing untuk memeliharakan kami, memberi kekuatan kepada kami, dan membisikkan kepada kami agar kami tetap setia, jangan sampai undur, karena upah kami besar di sorga. Dan Yesus akan datang segera untuk menjemput umat-umat-Mu yang setia. Karena itu Tuhan, terima seluruh ibadah kami, berkati kami umat-umat-Mu, dan cukupkan segala kebutuhan kami, agar kami bisa menjadi saluran berkat-Mu untuk orang-orang yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan, oleh karena Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan terima kasih oleh karena Tuhan sudah memberikan satu jaminan hidup yang kekal bagi orang-orang yang setia. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan selamat malam dan selamat bertemu dan selamat tahun baru juga kepada kita semua yang sudah berkesempatan hadir dalam pembahasan Sekolah Sabat kita pada saat ini. Pekabaran Kitab Ibrani. Inti segala kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang membesar di surga. Ibrani 8 ayat 1. Nah, seperti yang saya katakan, pada saat buka sabat di Jemaat Fisdak, kalau kita mempelajari kitab Ibrani, kita akan mempelajari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan kitab Ulangan. Kenapa? Karena latar belakang pembahasan kitab Ibrani adalah menjelaskan Yesus sebagai imam besar, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai pengantara. Dan itu akan dapat jelas kita pahami kalau kita memahami kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kelima kitab ini harus kita pahami secara betul. Dan kebetulan kita baru menyelesaikan kitab Ulangan. Dan pada saat kita masuk kitab mempelajari kitab Ibrani, kita akan lebih mudah mengerti. Karena apa? Apa yang terjadi dalam apa yang dijelaskan di dalam kitab Ulangan itu adalah intisari dari kitab 5 kitab utama dari kitab Perjanjian Lama. Yaitu apa? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu dirangkum di satu kitab, yaitu kitab Ulangan. Pada saat kita mempelajari kitab Ulangan, kita akan melihat apa itu yang kita bahas dalam pelajaran satu pelajaran ini. Kitab Ibrani. Dalam buku ini. Kita akan dapati itu. Kita akan lihat secara jelas. Dan apalagi pada saat kita mengerti tentang apa? Bait Allah. Pada saat kita mempelajari bait Allah, apa yang dibuat oleh Allah untuk dinyatakan kepada Musa, itu adalah pekerjaan Yesus di dunia dari penyembelihan jadi korban sampai apa? Menjadi seorang imam besar. Semuanya adalah tugas Kristus. Nah, pada saat ini kita masuk pelajaran di awal dari kitab Ibrani. Jelaskan, katakan, inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Menarik. Yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar. Nah,
inilah yang kita akan bicarakan, bagaimana Yesus bisa menjadi imam besar, bagaimana Yesus bisa menjadi raja. Inilah yang dibahas. Latar belakang inilah yang kita akan bahas dari kitab Ulangan, kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Imamat. Karena apa yang kita tidak dapat mengerti, mempelajari kitab Ibrani tanpa memiliki dasar yang kuat dari 5 kitab Musa. Kalau kita tidak mengerti 5 kitab Musa, maka kita tidak akan bisa mempelajari kitab Ibrani. Dan kalau kita lihat penulisan kitab Ibrani, yang menulisnya adalah Rasul Paulus, saya nyatakan itu kenapa Rasul Paulus, latar belakang dari segala latar belakang, semua para rasul memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab karena mereka dituntun oleh Roh Kudus. Tapi yang paling kuat mengerti tentang latar belakang tentang 5 kitab Musa ini adalah apa? Rasul Paulus. Karena dia adalah seorang apa? Orang Sanhedrin. Dia adalah latar belakangnya, dia adalah Sanhedrin. Dia adalah seorang Farisi yang sangat pintar. Dia memiliki guru besar yang luar biasa pada saat sebelum menjadi murid Yesus. Dia memiliki guru besar yang sangat hebat, yang mengetahui tentang secara persis tentang Perjanjian Lama. Dan dia sangat dihormati. Makanya saya dapat katakan bahwa dia adalah penulis kitab Ibrani. Selain latar belakang yang begitu kuat tentang Perjanjian Lama, dia juga adalah seorang penulis yang luar biasa dalam bahasa Yunani. Dengan latar demikian, dia menulis kitab Ibrani ini memiliki latar belakang dalam bahasa Ibrani yang begitu, seorang orang yang begitu kuat mengetahui tentang bahasa latar belakang kitab Musa, dan juga dia mengerti dan menulis dengan begitu indah tata bahasa dalam bahasa Yunani. Karena dari seluruh surat Paulus, yang paling indah tata bahasanya adalah kitab Ibrani dalam bahasa Yunani. Dan yang bisa menulis dalam tata bahasa yang begitu indah adalah apa? Rasul Paulus. Ini sedikit latar belakang kenapa para penulis Alkitab, para teologi yang mengatakan bahwa penulis kitab Ibrani itu adalah apa? Rasul Paulus. Ditambah tulisan Nubuat mengatakan penulisnya adalah Paulus. Nah, sekarang pekabaran kitab Ibrani itu yang sangat detail dijelaskan oleh Rasul Paulus ini. Dikatakan bahwa inti segala yang kita bicarakan itu, titik di situ ialah, ingat, inti segala yang kita bicarakan itu ialah titik sampai di situ. Kita mempunyai imam besar. Nah, nanti kita lihat apa hubungannya ini, intinya itu masuk ke dalam bahwa Yesus itu adalah raja. Bahwa Yesus itu adalah raja. Kita lihat satu persatu. Itu berhubungan sekali dengan Perjanjian Lama. Kita masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Yesus adalah raja kita. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ibrani 1 ayat 6. Kita lihat bagaimana Yesus diangkat menjadi seorang raja dalam Ibrani 1. Yesus dimahkotai. Karena kepada siapakah di malaikat itu pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku menjadikan bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Allah mengatakan kepada siapa? Kalau kita lihat, Allah yang pertama kali mengatakan, engkau kuperanakan. Engkau anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Lihat, apa hubungannya dengan sanctuary ini? Kita lihat itu. Engkau telah kuperanakan. Yesus dimahkotai. Apa alasannya? Nanti kita lihat kenapa Yesus harus dimahkotai. Dengan cara apa? Dengan landasan apa Yesus dimahkotai?
Kita lihat ayat selanjutnya. Dia bukan hanya dimahkotai, diangkat Tuhan di atas para malaikat. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan ketika ia membawa pula anak sulungnya ke dunia, menarik. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dia adalah Raja atas segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas para malaikat, diangkat. Yesus dimahkotai, baru dia adalah Tuhan di atas para malaikat. Lihat kata ini. Anaknya yang sulung ke dunia. Anaknya yang sulung ke dunia. Jadi landasan Yesus diangkat, dimahkotai, itu bukanlah karena landasan dia dimahkotai, bukan karena kalau dia langsung, menarik ini. Ada sebuah pertanyaan, kenapa dia harus dimahkotai? Kenapa dia dimahkotai setelah kematiannya dan kebangkitannya? Kalau Yesus, apakah Yesus bisa aja diangkat? Langsung dibilang, angkat jadi raja. Pada saat manusia diciptakan, setelah jatuh dalam dosa langsung diangkat menjadi raja. Iya, bisa. Allah bisa mengangkat langsung Yesus menjadi raja. Tapi apa yang jadi? Maka benarlah kata setan bahwa Allah itu adalah Allah yang diktator. Allah yang pilih kasih. Makanya pada saat kapan Yesus diangkat menjadi raja, dia adalah pangeran yang mau diangkat, dilantik menjadi raja, tapi ada sebuah persyaratan yang harus dia penuhi. Persyaratan yang dia harus penuhi adalah anaknya yang sulung ke dunia. Dia harus jadi manusia, mati menebus manusia, baru bisa diangkat menjadi raja. Harus mati dulu, berkorban dulu. Persyaratan Yesus bisa diangkat menjadi raja adalah pada saat dia telah mati di kayu salib. Dan ia berkata semua malaikat Allah menyembah dia. Saat menarik, saya nggak sempat ketik ini, tapi kalau kita baca di dalam buku tulisan permulaan halaman 283. Sementara mereka naik ke kota suci, malaikat-malaikat mengiring Yesus berserulah, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Malaikat-malaikat di dalam kota berseru dengan terpesona, siapa itu Raja Kemuliaan? Malaikat-malaikat yang mengiringi menyaut dengan suara kemenangan, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Kembali malaikat yang sedang menunggu bertanya, siapa dia itu Raja Kemuliaan? Dan malaikat yang mengiringi menyaut dengan nada yang merdu, Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Dan iringan-iringan surgawi itu masuk dalam kota Allah. Ada yang bertanya seperti lagu, ada yang bertanya malaikat, siapa Allah yang memiliki Raja Kemuliaan itu? Siapa yang menjadi raja, yang dilantik jadi raja pada saat Yesus naik ke surga? Pada saat dia udah mati, bangkit, dia naik ke surga. Malaikat mengiringi dia dengan nyanyian. Siapa Raja Kemuliaan? Siapa Raja Kemuliaan? Ya, itu adalah Yesus. Dia yang telah mati dan bangkit. Dia dinyanyikan. Jadi nyanyian dari seluruh para malaikat. Kenapa dia bisa dilantik? Karena dia adalah apa? Dia telah menyelesaikan tugasnya. Memenangkan peperangan yang sesungguhnya. Kenapa? Ada apa? Karena pada saat di sorga, di Wahyu pasal 12, ada peperangan di sorga, dimenangkan oleh Mikael.
Namun peperangan itu dibawa ke dunia. Dan Mikael harus turun ke dunia. Mikael harus turun ke dunia menjadi Kristus. Menjadi Yesus. Dia harus memenangkan peperangan itu di dunia. Pada saat Yesus itu mati dan bangkit, peperangan itu sudah dimenangkan. Pada saat peperangan itu dimenangkan, barulah dia bisa diangkat menjadi raja. Dan pada saat itulah semua malaikat harus menyembah dia dan berkata, siapakah raja di atas segala raja? Dialah pencipta itu. Dan kalau kita lihat, pada saat Yesus naik tahta, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Lihat, yang saya berikan garis merah itu adalah tahtamu dan tongkat kerajaanmu. Ini sangat mudah kita mengerti dengan kata tahtamu dan tongkat kerajaanmu. Ini akan kita lihat di manakah ada tahtamu dan tongkat kerajaanmu. Tahta Allah dan tongkat kerajaan Allah. Di mana kita di dalam perjanjian lama kita dapati itu? Di dalam tabut perjanjian. Ada apa isi tabut perjanjian? Tabut perjanjian itu ada apa? Ada 10 hukum. Ada mana? Ada tongkat Harun yang berbunga. Lihat, tahta Allah itu adalah, lambang tahta Allah itu adalah apa? Tabut perjanjian. Dan tongkat Harun itu adalah tongkat kerajaan Allah, melambangkan tongkat kerajaan Allah, tongkat Kristus. Jadi apa yang selama ini bangsa Israel pelajari tentang pengorbanan, tentang keimamatan, yang selama ini Musa ajarkan, itu bicara tentang Yesus punya tugas sebagai korban, dan Yesus menjadi raja. Yesus yang menjadi korban, dan Yesus diangkat menjadi raja. Persyaratan Yesus menjadi raja, dia harus jadi korban terlebih dahulu. Bagaimana Yesus dapat memegang tongkat kerajaan itu sebelum dia berkorban? Tidak bisa. Makanya tadi katakan, hai pintu berabad-abad yang sudah tertutup, terbukalah, bersukacitalah. Karena apa? Raja kemuliaan akan masuk. Raja kemuliaan akan masuk. Yesus layak menjadi raja kemuliaan karena dia sudah mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Nah, inilah pertanyaan yang saya sebutkan. Kenapa Yesus layak menjadi raja atas segala raja? Di dalam Ibrani 1 ayat 2 katakan, maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, Ibrani 1 ayat 2. Dia adalah pencipta. Dia layak menjadi raja kemuliaan karena dia adalah pencipta. Selain itu, bukan hanya sebagai pencipta, dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dia menopang segala yang ada dengan firman dan penuh kekuasaan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Seperti saya katakan tadi, Yesus dapat menjadi raja atas segala raja. Dia adalah karena apa? Dia adalah pencipta, dia adalah cahaya kemuliaan Allah, dia adalah gambar wujud Allah. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang terakhir, dia menyelesaikan tugasnya sebagai penyucian dosa. Di mana itu terjadi? Di salib. Pada saat Yesus disalib di Kalvari, dia menyelesaikan tugasnya untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib. Makanya setelah dia mati di kayu salib, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Makanya dia jauh lebih tinggi daripada malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Mikael yang menang di surga. Mikael yang sama telah menang di dunia. Dan Mikael yang sama akan memenangkan kita. Yaitu Yesus Kristus yang saat ini telah menjadi imam besar kita. Dia adalah raja segala raja. Dia adalah imam besar kita pada saat ini. Mewakili kita. Raja kita adalah wakil kita. Dia adalah apa? Hakim kita dan pembela kita. Menarik. Kitab Ibrani menjelaskan secara rinci apa yang selama ini Musa ajarkan, baik di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apa itu? Yesus adalah Raja di atas segala raja. Karena apa? Karena Dia sudah mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Amin.